Materi insekta ini kita mulai dengan ordo Orthoptera atau serangga bersayap lurus. Nah, ciri-ciri umum ordo Orthoptera yaitu dia memiliki dua pasang sayap ya. Sayap yang depan itu lebih tebal dan sempit, disebut dengan tegmina. Kemudian, sayap belakangnya itu tipis berupa selaput. Nah, sayapnya digunakan sebagai penggerak pada waktu terbang setelah dia meloncat dengan tungkai belakangnya yang lebih kuat dan besar. Jadi dia bisa terbang. Kemudian hewan jantan pada spesies tertentu dia bisa mengerik atau berbunyi dengan menggunakan tungkai belakangnya pada ujung sayap depan untuk menarik betina atau mengusir saingannya. Nah, kemudian ciri khasnya yaitu hewan betinanya punya ovipositor pendek yang dapat digunakan untuk meletakkan telur. Jadi, dia bisa membawa telurnya pada belakang tubuhnya ya, karena dia punya ovipositor atau tempat meletakkan telur. Kemudian tipe mulutnya menggigit. Oke, pada slide berikutnya kita lihat contohnya ya yang berperan di dunia kesehatan. Ini contoh-contoh dari Orthoptera ya. Ada belalang ya. Kemudian ada jangkrik juga. Nah, kemudian apa yang penting di bidang kesehatan, spesies yang mana? Nah, ini ada family Blettidae ya. Nah, ini sangat penting di bidang kesehatan karena bisa menjadi vektor mekanik ya dari mikroorganisme yang dibawanya sehingga menyebabkan penyakit ya pada manusia. Oke, famili Blettidae ini contohnya yaitu lipas ya. Kalau bahasa Indonesianya kecoa atau coro. Nah, bentuk tubuhnya itu pipih dorsoventral. Jadi pipihnya ke bawah gitu ya. Dengan permukaan yang halus, warna bervariasi. Ada coklat muda ya, ada agak kemerahan sampai hitam. Bagaimana peranan lipas atau kecoa ya pada kesehatan manusia? Nah, kecoa merupakan serangga hama yang biasa berada pada perumahan ya. Jadi dia dekat dengan manusia karena dia biasa tinggalnya di rumah-rumah. Nah, kemudian di kantoran serta di pabrik-pabrik. Nah, kecoa akan berkembang biak pada tempat yang terdapat makanan, air, serta temperatur yang hangat. Jadi dia biasanya mengincar makanan dan minuman sisa. Nah, kemudian ada berapa spesies? Banyak sekali, sekitar 4 ribuan spesies ya di seluruh dunia ini yang habitatnya telah beradaptasi ya dengan habitat manusia. Nah, kecoa itu dapat memakan semua jenis makanan dan minuman. Oke, begitupun dengan hewan atau tumbuhan yang telah mati ya, dia bisa juga jadi makanannya. Bahkan barang-barang jadi seperti kertas dan kain juga dia bisa rusak gitu ya. Bisa menjadi sumber makanannya. Nah, bagaimana dia merugikan kesehatan manusia? Itu dengan cara dia bisa menggigit ya, gigitannya menimbulkan rasa gatal dan bengkak. Oke, itu secara langsung. Nah, kemudian dia mengkontaminasi makanan. Ini yang utama ya, yang biasa terjadi bahwa dia menjadi faktor mekanik dari beberapa mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia. Oke, kemudian dia menimbulkan bau dan rasa yang tengik. Oke, tidak jarang juga makanan manusia bahan olahannya atau bahan baku itu ada bau-bau tertentu gitu ya, atau rasa bau dan rasa tengik itu yang disebabkan oleh kecoa. Kemudian dia bisa menimbulkan alergi, khususnya pada penderita penyakit tertentu, misalnya penderita asma. Juga menularkan penyakit itu karena dia sebagai vektor mekanik dari mikroorganisme yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Sebagai penular penyakit, kecoa itu bisa berperan sebagai intermediate host dari cacing Hymenopus diminuta ya. Kemudian selain itu, dia bisa menjadi vektor mekanik ya
dia bisa membawa mikroorganisme yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Contohnya virus ya. Di sini contohnya ada virus polio. Kemudian ada bakteri ya, contohnya Enterobacter. Ya, misalnya Escherichia coli atau Salmonella typhi begitu ya, yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Kemudian parasit-parasit usus. Contohnya dia bisa membawa dan menularkan misalnya amuba, Entamuba histolytica ya, atau Giardia lamblia atau apapun ya parasit-parasit usus yang menimbulkan penyakit pada usus ya, penyakit usus pada manusia. Kemudian dia juga bisa membawa atau menularkan jamur ya, jamur-jamur penyebab penyakit. Misalnya jamur di sini jamur kontaminan pada makanan misalnya ya, ada jamur Aspergillus ya dan lain-lain. Oke, nah kita lihat gambar. Di sini ada beberapa spesies kecoa ya. Ada Blatta orientalis, Blattella germanica, ada Periplaneta americana. Nah, yang biasa kita temukan sehari-hari ya di perumahan ini adalah Periplaneta americana. Nah, tempat hidupnya bisa di tempat-tempat kotor ya, atau dia bersembunyi ya. Kemudian dia bisa berjalan-jalan sekitar rumah dan kemudian mengkontaminasi makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia sehingga menimbulkan penyakit. Nah, pada slide selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh spesies kecoa yang ada di Indonesia dari buku Vektor di Indonesia. Untuk contoh-contoh dari spesies kecoa yang ada di Indonesia, saya akan memperlihatkan beberapa spesies yang tercantum pada Atlas Vektor Penyakit di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini adalah daftar lipas vektor atau kecoa di Indonesia. Ada Blattella germanica, ada Blatta orientalis, Neostylopiga rombifolia, Periplaneta americana, dan Supella longipalpa. Berdasarkan klasifikasi, kecoa itu masuk ke dalam kelas Insecta ya. Kemudian ordo Blattode ya, famili Blattidae. Nah, banyak sekali ada 3.500 jenis lebih ya kira-kira segitu banyaknya jenisnya lipas di dunia ini. Nah, tapi yang paling sering banyak dijumpai di rumah adalah Blattella germanica dan Periplaneta americana. Kemudian daur hidupnya itu metamorfosisnya tidak sempurna ya. Nah, kita lihat dulu morfologinya. Bentuk oval, pipi dorsoventral ya, sehingga dapat menyelinap di kayu atau retakan dinding gitu ya. Jadi dia sangat-sangat pipih ya. Warna hitam kecoklatan atau coklat kehitaman. Nah, kemudian morfologinya ada kepala ya, torak dan abdomen ya. Ada kepala, dada dan perut. Kayak ada antena, kita lihat ada antena, ada kepalanya ya, ada protonum. Nah, kemudian ada sayap gitu ya. Kemudian ada kaki. Kemudian kita lihat ada ovipositor ya, dia tempat meletakkan telur ya di sini. Nah, kemudian mulutnya itu tipenya dia mengunyah ya. Kemudian tempat hidupnya di dalam rumah, bangunan lembab ya. Nah, kemudian pada siang hari dia bersembunyi, tapi pada malam hari kemudian keluar mencari makanan. Nah, makanannya yang disenanginya adalah karbohidrat dan gula. Nah, sambil makan biasanya kemudian lipas memuntahkan sebagian makanan yang sudah dicerna dan membuang kotorannya. Jadi membuat tempat menjadi kotor ya. Kotor oleh makanan yang dimuntahkan dan kotorannya gitu ya. Nah, lipas bermigrasi bila di suatu tempat dia sudah padat, maka dia bisa bermigrasi dengan jalan, merayap ya, atau bisa juga dia terbang. Kita lihat daur hidup lipas. Nah, dia daur hidupnya itu metamorfosis sederhana atau tidak sempurna.
Dia stadium hidupnya ada fase telur, kemudian nimpa, kemudian dewasa. Oke, kita lihat ini ya, ada telurnya, kemudian nimpa, kemudian dewasa. Oke, kemudian kita lihat ada telur ya. Telur itu adalah OTK namanya ya. Dia kantung berwarna coklat hingga hitam coklat. Nah, biasanya diletakkan di tempat gelap, di sudut barang atau perabotan rumah yang lembab. Nah, pada daerah tropis, telurnya menetas dalam 42 sampai 80 hari ya, tergantung suhu dan kelembaban lingkungannya. Nah, kemudian dia setelah menjadi nimpa, nah kemudian berganti kulit ya. Bervariasi berapa kali ganti kulit tergantung spesiesnya. Sebelum dia menjadi dewasa, berlangsung 6 bulan sampai 3 tahun. Jadi cukup lama juga gitu ya hidupnya gitu dari telur menjadi dewasa. Nah, kemudian apabila dia sudah jadi dewasa, nah bisa sampai berbulan-bulan atau sampai 2 tahun masa hidupnya. Ya, jadi lama begitu ya. Kemudian, nah ini seekor betina dapat menghasilkan 4 sampai 90 OTK atau telur ya. Nah, setiap telurnya itu karena dia telurnya seperti koper panjang begitu ya. Koper panjang bergaris-garis, itu setiap telurnya bisa 14 sampai 40 butir telur setiap OTK itu. Jadi kalau dia bertelur misalnya 50 kali misalnya rata-rata 30 butir itu bisa banyak sekali ya, seribuan begitu ya, anakan yang dihasilkannya. Jadi kita harus berupaya juga untuk membasminya bila tidak mau jadi terlalu banyak begitu ya, karena dia juga faktor mekanik dari penyakit pada manusia. Nah, untuk spesies-spesiesnya yang paling banyak tadi ditemukan di rumah-rumah ya ada Blatella germanica ya. Ada fase telur, nimpa, dan dewasa. Kita lihat dewasanya ukurannya itu kecil ya. Panjang sampai 15 mili ya. Berarti sekitar 1,5 cm ya. Lebarnya 4 sampai 5 mili, warna coklat muda kekuningan. Yang betina sedikit lebih tua warnanya. Nah, kemudian ada corak garis ya, protonum berwarna coklat dengan 2 garis hitam memanjang. Oke. Lipas ini suka hidup di dapur tapi bisa ditemukan di kamar mandi. Jadi tempat kesukaannya ada dapur dan kamar mandi ya. Nah, pada siang hari bersembunyi. Nah, kemudian biasa pada malam hari kemudian dia keluar ya. Oke. Ini tempat-tempat yang dia suka berada ya. Dia bisa masuk ke alat-alat rumah tangga gitu ya. Tempat cuci piring, kulkas, dan lain sebagainya. Oke, kemudian status vektornya. Nah, dia sebagai penular mekanik ya, vektor mekanik dari bakteri ya. Bakterinya bisa penyebab disentri, tipes ya, paratipoid ya, kemudian penyebab keracunan, kolera gitu ya. Kemudian juga dia status vektornya penular kecacingan ya, berarti telur cacing yang dibawa. Kemudian menularkan juga protozoa ya, contohnya disentri karena amuba. Kemudian virus juga, contohnya virus hepatitis. Oke, penyebarannya itu di seluruh Indonesia. Ini adalah contoh gambar dari Blatella germanica ya. Seperti ini. Jadi dia punya garis, 2 garis khas ya di punggungnya. Nah, ini tempat-tempat favorit dia berada. Kita lihat spesies berikutnya, ada Blatta orientalis. Oke, kita lihat ada fase telur, nimpa, dan dewasa. Nah, dewasanya itu panjangnya sampai 30 mm atau sekitar 3 cm ya.
Kemudian warnanya coklat gelap hingga hitam. Nah, pada betina sayap tidak berkembang, sedang pada jantan dia bisa menutupi sampai 3/4 panjang perutnya. Nah, kemudian warna tubuhnya itu mengkilat ya. Jadi dia mengkilap agak berbeda dengan kecoa yang lain. Nah, kemudian lipas betina tampilannya agak berbeda karena terlihat tanpa sayap ya, tapi sebenarnya punya 2 sayap yang sangat pendek. Nah, kemudian kalau yang jantan itu sayapnya panjang ya. Nah, ini apa sih, lipasnya itu aktif pada malam hari, tapi dia lebih suka merayap daripada terbang. Oke ya. Jadi karena mungkin tadi sayapnya juga yang betina itu memang sangat pendek. Oke. Nah, Blatta orientalis ini ditemukan dalam ruangan, di dalam maupun di luar ya, misalnya pada tempat sampah ya. Nah, ditemukan juga misalnya di semak-semak, tumpukan daun ya, atau sekitar rumah di luar ya. Oke, nah bisa juga dia berkoloni ditemukan di sekitar bahan organik yang membusuk, misalnya saluran pembuangan, saluran air ya, dan lain-lain. Oke, status vektornya, oke, dia bisa membawa sebagai vektor mekanik dari bakteri, sama seperti spesies sebelumnya ya. Misalnya bakteri penyebab distenteri, demam tipes, paratipoid ya. Kemudian keracunan, bakteri penyebab keracunan dan kolera. Kemudian penyebab kecacingan ya, telur cacing misalnya. Kemudian protozoa ya. Nah, misalnya amoeba Entamoeba histolytica ya, kemudian virus misalnya hepatitis. Oke, penyebarannya di seluruh Indonesia. Kita lihat contoh spesiesnya yang tadi ini kita lihat ini betina ya, karena kita perhatikan sayapnya pendek gitu ya. Dan kemudian yang khas dari lipas ini yaitu warnanya yang mengkilap. Kita lihat tempat hidupnya ya, bisa di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kita lihat spesies selanjutnya, ada Neostylopiga rombifolia ya. Kita lihat ada telur nimpa dan dewasanya. Kita perhatikan ciri-ciri pada dewasanya. Nah, warnanya agak berbeda, yaitu warnanya coklat kehitaman, tapi dia punya garis dan corak warna kuning di bagian atas tubuhnya. Nah, dewasa panjangnya sekitar 22,5 mili ya, atau sekitar 2 cm ya. Namun lipas jantan umumnya lebih kecil dari betina. Oke. Nah, betina dewasa hidupnya kurang lebih sekitar 5 bulan ya. Itu 156 hari begitu ya, dengan membawa OTK yang isinya sekitar 22 nimpa per OTK atau per telurnya. Nah, ini dijumpainya tidak di rumah-rumah namun di semak ya dan rerumputan. Oke, tapi meskipun jauh dari rumah, nah kalau dia membawa suatu mikroorganisme tetap saja bisa menularkan penyakit pada manusia. Oke, status vektornya dia penular bakteri ya, sama seperti tadi ya. Kemudian telur cacing ya, protozoa dan virus. Oke, penyebarannya seluruh Indonesia. Kemudian kita lihat, nah ini gambarnya. Dia warnanya khas. Coklat kehitaman, ada corak-corak warna kuning ya. Nah, ini tempat ditemukannya. Spesies selanjutnya ada Periplaneta americana. Oke, ini ada telur nimpa dan dewasa. Kita lihat dewasanya. Dia sangat mudah dikenali ya dari bentuk badan secara keseluruhan karena memang berbeda juga dengan lipas-lipas yang sebelumnya kita lihat. Oke, panjang badannya itu sampai 44 mm. Jadi sekitar 4,5 cm. Jadi ini agak lebih panjang dari yang sebelum-sebelumnya ya. Dia punya 2 pasang sayap. Nah, sayap bagian depan agak kasar melintang tumpang tindih di atas abdomen. Nah, kemudian warna badan dan sayap itu berkilat
kemerah-merahan sampai coklat tua. Nah ini ya, ini sangat khas warnanya. Nah lipas ini suka berada di tempat hangat dan lembab seperti di dapur gitu ya. Jadi kebanyakan dia sukanya yang hangat dan lembab seperti di dapur atau di pipa, di belakang pipa air panas misalnya, atau belakang rak piring, bawah kursi dan karpet. Jadi dia bisa berada di dalam rumah ya, kebanyakan berada di dalam rumah. Oke, kemudian status vektornya apa? Sama ya, yaitu sebagai penular penyakit ya, sebagai vektor mekanik ya, dia membawa mikroorganisme dan mengkontaminasi misalnya makanan manusia sehingga menyebabkan penyakit. Contohnya bakteri ya, telur cacing, kemudian protozoa dan virus. Nah, penyebarannya di seluruh Indonesia. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia ya. Kemerahannya, coklat kemerahan, mengkilat juga ya. Nah, ini sangat khas dan banyak sekali ditemukan di rumah gitu ya, terutama di daerah atau di area tempat memasak, itu di dapur. Spesies terakhir ini ada Supela longtalpa. Oke, kita lihat ada telur, nimpa dan dewasa. Kita lihat dewasanya. Ukurannya kecil, panjangnya hanya sampai 14 mili atau sekitar 1,4 cm ya, begitu sangat kecil. Nah, kemudian sayap lipas betina itu warnanya coklat kemerahan sampai coklat gelap. Sedang yang jantan itu coklat gelap dan kemudian pada dasarnya secara bertahap itu menjadi coklat ke arah ujung. Jadi ada gradasi warna gitu ya. Nah, kemudian baik jantan maupun betina dia punya pita coklat pucat atau kuning terang yang menyilang di dasar sayap dan pita lainnya pada bagian atas sayap. Jadi ada pita gitu ya, coklat pucat atau kuning terang sebagai ciri khasnya ya untuk mengenali Supela ini. Oke, sayap jantan menutupi abdomen secara sempurna, sedangkan sayap betina itu pendek ya, dan tak pernah menutupi seluruh bagian abdomen. Jadi seperti pada spesies yang lain, yang jantan itu sayapnya lebih panjang. Nah, kemudian abdomen betina lebih besar tapi ya dan membulat daripada jantan. Ya, jadi bisa dibedakan dari bentuk tubuhnya antara jantan dan betina. Nah, lipas ini cenderung sangat aktif ya dan akan meloncat apabila terganggu. Nah, kemudian yang bisa terbang itu hanya lipas yang jantan. Nah, kemudian dia dapat hidup sampai sekitar 7 bulan. Nah, ini yang menjadi masalah ya, bahwa yang betina itu bisa menghasilkan keturunan itu lebih dari atau kurang lebih itu 600 ekor lipas dalam 1 tahun. Jadi sangat banyak. Apabila banyak lipas itu maka keturunannya juga makin banyak gitu ya. Nah, lipas ini biasa bertempat tinggal ya dekat manusia, misalnya seperti gudang. Namun agak berbeda dengan lipas yang misalnya Periplaneta americana yang suka tinggalnya di dapur misalnya. Kalau ini cenderung di tempat yang tempat tinggal manusia tapi yang jarang ada aktivitas manusia. Oke, status vektornya sama seperti tadi, menjadi vektor mekanik dari bakteri ya, telur cacing, protozoa dan virus. Oke, penyebarannya seluruh Indonesia. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Dia kecil ya. Dia coklat ya. Nah, kehitaman. Kemudian ada ciri khas yaitu garis-garis ya. Garis-garis coklat muda atau kuning terang ya, di sini ya, di daerah pinggir bawah begitu sampai daerah kepala gitu ya. Oke. Nah, ini tempat tinggalnya ya. Tinggal di tempat hunian manusia tapi yang jarang aktivitas manusia secara langsung.